tahukah kalian, Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, Ibu, Suster dan anak-anak kami semua. Sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Suster dan anak kami yang dikasihi Kristus. Seorang petani menanam jagung di lahan yang cukup luas dan mendapat hasil panen yang banyak. Tentu petani tersebut ingin menanam jagung lagi dengan memilih bibit yang lebih unggul supaya menghasilkan panen yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Pada bacaan Injil pagi ini, Yesus memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang yang dijadikan rasul. Pada zaman Yesus sangat banyak orang yang tidak menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka rasul yang 12 orang inilah yang sanggup dan setia untuk mewartakan firman Tuhan. Bahkan mereka rela mati sebagai martir hanya membela kebenaran Yesus. Bapak, Ibu, Suster dan anak kami sekalian, bagaimana kita? Apakah kita sudah siap membela kebenaran dan melakukannya? Menyampaikan firman dan kebenaran Tuhan tidak cukup hanya ucapan, khotbah, maupun kata-kata yang indah. Tentu harus dibarengi tindakan yang hidup untuk Yesus, dapat membawa perubahan hidup yang lebih baik, dari yang kurang nyaman menjadi nyaman, dari yang putus asa menjadi berpengharapan, dari kemalasan beroleh semangat lebih rajin. Pada zaman sekarang, kita telah dipilih Yesus sebagai rasul-rasulnya yang dapat mewartakan firman Tuhan, mengobati penyakit dengan cara membawa perubahan hidup ke arah yang lebih baik dimanapun kita berada, dan bukan hanya pendengar. Amin. Teman-teman, tahukah kalian, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan